Ya, langsung saja kita ke hot news yang pertama. BMKG peringatkan hujan lebat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG merilis peringatan dini cuaca terkait potensi hujan lebat hingga sangat lebat di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk Jabodetabek hingga awal Februari 2026. Pembaruan peringatan dini ini dikeluarkan pada 29 Januari 2026, disertai pemetaan tingkat kewaspadaan harian di berbagai daerah. Melalui unggahan di Instagram resminya, BMKG menjelaskan bahwa potensi dampak cuaca berbeda di tiap level peringatan. Pada level waspada, hujan dapat memicu genangan, luapan sungai, serta longsor yang mengganggu aktivitas masyarakat. Sementara level siaga berpotensi menimbulkan banjir, banjir bandang, dan longsor yang berdampak signifikan terhadap aktivitas warga, layanan publik, serta infrastruktur. Adapun level awas beresiko memicu bencana hidrometeorologi skala luas yang dapat mengancam keselamatan dan menyebabkan kerusakan infrastruktur. BMKG pun mengimbau masyarakat untuk rutin memantau pembaruan cuaca serta meningkatkan kewaspadaan. Pada 29 Januari 2026, wilayah dengan peringatan waspada secara nasional meliputi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, NTB, NTT, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara hingga Sulawesi Tenggara serta Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua. Sementara level siaga berlaku di Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Kalimantan Tengah. Dan untuk Jabodetabek, peringatan waspada berlaku di Kota dan Kabupaten Tangerang, Tangerang Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Bogor, serta Depok. Sedangkan level siaga ditetapkan di Kabupaten Bogor, Jakarta Utara, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Pada 30 Januari 2026, BMKG menetapkan peringatan waspada hampir di seluruh wilayah Sumatera, Jawa, Bali, NTB, seluruh Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua. Sementara level siaga diberlakukan di DKI Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan NTT. Adapun pada 31 Januari 2026, peringatan waspada masih meluas di sejumlah wilayah Indonesia. Sementara level siaga tercatat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Bali, dan NTT. Untuk Jabodetabek pada 1 Februari 2026, BMKG menetapkan status waspada di Tangerang Raya, seluruh Jakarta, lalu Kepulauan Seribu, serta Kabupaten dan Kota Bogor. Kita ke informasi hot news yang kedua. Para peneliti mendeteksi kejadian mega tsunami setinggi 200 meter yang menghantam wilayah Greenland pada tahun 2023. Peristiwa besar ini mengejutkan para ilmuwan karena baru diketahui setahun setelah mega tsunami terjadi. Insiden luar biasa ini terungkap setelah sejumlah peneliti menyimpulkan adanya tanah longsor besar di wilayah Fjord Greenland. Longsor tersebut diperkirakan terjadi akibat runtuhnya sekitar 25 juta meter kubik batu dan juga es dari lereng dengan panjang 600 hingga 900 meter. Berdasarkan analisis citra satelit, para ilmuwan menemukan sedikitnya 4 longsor baru bersama sejumlah longsoran lain di kawasan tersebut. Temuan ini memperkuat dugaan bahwa longsor besar menjadi pemicu utama terjadinya mega tsunami tersebut. Peneliti dari Survei Geologi Denmark dan Greenland, Christian Svenvik, mengatakan pada awal penelitian, para ilmuwan masih kebingungan. Ia menyebut belum ada pihak yang benar-benar memahami apa yang terjadi saat itu. Namun, melalui upaya ilmiah, interdisipliner, dan kerjasama internasional, para peneliti akhirnya berhasil memecahkan teka-teki penyebab bencana tersebut. Dalam makalah yang ditulis tim Steven Vick, disebutkan bahwa mega tsunami tersebut berlangsung selama sekitar 1 minggu dan bergerak tegak lurus terhadap arah tsunami awal. Para peneliti juga menemukan kemungkinan asal-usul penyebab mega tsunami yang berkaitan erat dengan peristiwa longsor tersebut. Lebih lanjut, kejadian longsor ini dikaitkan dengan dampak perubahan iklim yang semakin ekstrem. Kita ke informasi hot news yang ketiga. Harga emas dan perak kembali mencetakkan rekor tertinggi di pasar global. Kondisi ini memicu perdebatan di kalangan analis. Apakah lonjakan harga masih mencerminkan fundamental atau justru menandakan pasar yang semakin tidak wajar?
Pada perdagangan Kamis 29 Januari 2026, harga emas spot melonjak lebih dari 3% dan terakhir diperdagangkan di level 5.501 dolar AS per troy ounce atau setara sekitar 86,4 juta rupiah. Sementara kontrak berjangka emas Februari naik ke level 5.568 dolar AS per ounce berdasarkan data dari LSEG. Perak juga mencatatkan kenaikan signifikan. Harga perak spot naik lebih dari 2% menjadi 119 dolar AS per ounce atau sekitar 1,87 juta rupiah. Sedangkan untuk kontrak berjangka perak AS untuk Maret ini melonjak hampir 5% ke level 118 dolar AS per ounce. Logam putih ini bahkan sempat menembus level 117 dolar AS per ounce untuk pertama kalinya. Kenaikan ini terjadi setelah harga perak melonjak lebih dari 145% sepanjang tahun 2025 dan sekitar 65% sejak awal tahun berjalan. Lonjakan tajam tidak hanya terjadi pada emas dan juga perak. Platinum, palladium, hingga sejumlah logam dasar lainnya juga ikut terkerek naik. Presiden Yardeni Research, Ed Yardeni juga mengatakan bahwa pihaknya telah memprediksi kenaikan harga emas sejak awal tahun lalu. Menurutnya rally tersebut kini meluas ke seluruh logam mulia, banyak logam dasar hingga mineral langka. Sejumlah analis menilai rally ini juga didorong oleh meningkatnya permintaan investor terhadap aset lindung nilai. Di tengah ketegangan geopolitik, lonjakan utang pemerintah, serta ketidakpastian arah suku bunga dan nilai tukar. Pembelian berkelanjutan oleh Bank Sentral juga turut menopang harga emas, sementara perak mendapatkan dukungan tambahan dari permintaan industri seperti tenaga surya dan juga elektronik. Namun volatilitas ekstrim memicu kekhawatiran. Analis MKA Spam Nicky Shields menyebut pasar logam mulia saat ini sangat kacau akibat volatilitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. CEO Galina Asset Management, Maximilian Tomei, menilai lonjakan harga logam mulia tidak sepenuhnya mencerminkan fundamental. Ia menyebut pergerakan ini lebih banyak dipicu oleh pelemahan mata uang dan juga kelebihan likuiditas global, sehingga emas dan perak menjadi tempat parkir modal. Kita ke informasi Otus yang terakhir. Uni Eropa semakin dekat untuk secara resmi memasukkan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC ke dalam daftar organisasi teroris. Langkah ini menguat setelah Prancis menyatakan dukungan terbuka terhadap kebijakan tersebut. Mengutip Reuters, para Menteri Luar Negeri Uni Eropa dijadwalkan bertemu di Brussels pada Kamis 29 Januari 2026 dengan agenda utama membahas dan mengesahkan paket sanksi baru. Sanksi ini disiapkan sebagai respons atas penindasan terhadap demonstrasi di Iran yang dilaporkan telah menewaskan ribuan orang dan menyebabkan ribuan lainnya ditangkap. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barrot, mengumumkan perubahan sikap negaranya melalui media sosial X. Ia menegaskan Prancis akan mendukung penetapan Korps Garda Revolusi Islam ke dalam daftar organisasi teroris Uni Eropa. Dengan dukungan Prancis serta sebelumnya dari Italia dan Jerman, langkah ini kini memiliki peluang besar untuk disetujui secara politik dalam pertemuan Kamis. Meskipun demikian, keputusan tersebut tetap memerlukan persetujuan bulat dari seluruh 27 negara anggota Uni Eropa. Sebelumnya Prancis termasuk negara yang bersikap ragu terhadap usulan mayoritas anggota Uni Eropa yang ingin mengikuti langkah Amerika Serikat yang lebih dahulu menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris. Namun Barrot menilai situasi di Iran tak lagi bisa diabaikan. IRGC dibentuk setelah Revolusi Islam Iran 1979 dan kini memiliki pengaruh besar di sektor ekonomi dan militer, termasuk kendali atas program rudal balistik dan nuklir Iran. Diplomat Eropa menilai bahwa skala penindasan yang melibatkan IRGC menuntut respons politik yang lebih keras dari Uni Eropa.